Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan Sobat Prestasi yang dikasihi Tuhan. Hari ini sungguh kita bersuka cita, berbahagia karena kita masih di dalam serial khotbah Paradoks Iman Kristen. Dan hari ini kita akan ambil sebuah judul, satu judul yang menerangkan domba tapi serigala. Dan hari ini sungguh kita bersuka cita, kita ada bersama-sama dengan hambanya, Ibu Pendeta Elista, di mana beliau juga nanti akan sharing, kita akan bertanya jawab sehingga firman Tuhan hari ini bisa lebih hidup dan menjawab kebutuhan kita semua. Dan sebelum kita memulai kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Nanti saya rindu Ibu Elista akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari yang indah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik dalam kerajaan surga. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami sampaikan pada malam hari ini boleh memberkati Tuhan setiap pendengar-pendengar-Mu Tuhan. Kami percaya urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Kurniawan Dharma Saputra dengan pengurapan yang baru yang daripada Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan itu yang boleh menjadi jawaban setiap bagi kami. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam di atas nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan melihat satu judul, yaitu domba tapi serigala. Dan hari ini kita akan ambil dari satu perikop, yaitu tentang Matius pasal yang ke-10 ayat 16 sampai ke 23. Kita akan baca berganti-gantian dengan Ibu Elista. Ya, saya akan baca pada ayat yang ke-16, nanti Bu baca ayat 17, dan terakhir kita akan baca bersama-sama di ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Ayat ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat 17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesal kamu di rumah ibadahnya. Ayat 18. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Nah, kita akan masuk lagi Matius pasal 7 ayat 15 saja. Nanti Ibu Elista yang akan membacakan ini. Matius pasal 7 ayat ke-15 saja. Matius pasal 7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Wah, luar biasa. Tuhan memberkati. Nah, dari sini kita melihat bahwa sebenarnya banyak orang Kristen berpikir tentang bagaimana strategik yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Padahal strategik sehebat apapun, ketika kita menghadapi serigala, domba menghadapi serigala, pasti domba itu mati. Nah, ini sesuatu hal yang paradoks di dalam kehidupan kekristenan, bahwa kita ini semua, saya, Ibu Pendeta Elista, dan semua umat percaya, itu sebenarnya diutus Tuhan seperti anak domba di tengah serigala.
Nah, anak domba di tengah serigala pasti akan mati. Di tengah serigala pasti larinya aja kalah kuat sama serigala. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa seharusnya ada pesan yang ingin Yesus sampaikan di sini. Jelas kita diutus seperti domba di tengah serigala. Dan kalau kita membaca lebih teliti, kita akan menemukan apa sih sebenarnya pesan Kristus yang akan disampaikan pada situasi yang pelik ini. Nah, inilah yang akan menjadi pemikiran kritis kita. Dan coba kita perhatikan lebih teliti lagi. Mohon bisa dibaca Matius pasal 10 ayat 17 ya. Yang tadi juga Matius pasal 10 ayat 17. Matius pasal 10 ayat 17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesal kamu di rumah ibadatnya. Nah, di sini Yesus sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Dia tahu bahwa suatu saat dia akan diserahkan, dia akan disesah kepada majelis agama. Dan disinilah tidak ada tempat bagi Kristus atau bagi Yesus yang kita sembah untuk dia dibela, untuk dia diperlakukan dengan adil. Semua ingin menyalibkan Kristus. Politik ingin menyalibkan. Semua agama yang tidak benar, semuanya itu sama buasnya seperti serigala yang sedang buas-buasnya untuk menghajar, untuk memakan sebuah domba yang begitu suci dan kudus. Kalau kita lihat bahkan Yesus Kristus dikhianati oleh Yudas hanya sebesar 30 keping perak, harga sebuah atau seorang budak. Yesus difitnah oleh pemimpin agama, Yesus difitnah oleh politik, Yesus difitnah oleh pemimpin pemerintahan. Yudas akhirnya berubah menjadi serigala. Pemuka agama, pendeta lah kalau hari ini kita sebut, juga berubah menjadi buas seperti serigala. Oleh karena itu Yesus naik ke kayu salib. Dia dihukum di atas kayu salib bukan oleh orang di luar daripada Kristen, tetapi dia dihukum oleh karena salah satunya yang mengkhianati dia adalah para hamba Tuhan, para pendeta, menjadi penjahat. Pendeta yang menjadi penjahat. Bahkan Pilatus pun tidak berdaya ketika semua orang bilang, salibkan Kristus, lepaskan Barabas. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata masyarakat pun sama. Mereka hanya bersifat oportunis. Ketika ada hal-hal yang hebat, mereka ikut dengan Yesus. Ketika ada mujizat, mereka ikut dengan Yesus. 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Mereka berbondong-bondong datang untuk menyembah Yesus. Puji Tuhan, praise the Lord. Lazarus dibangkitkan dari matinya. Puji Tuhan, praise the Lord. Dan akhirnya lambat laun masyarakat yang oportunis ini berubah. Bukan menjadi domba lagi, tapi mereka adalah serigala-serigala yang buas. Oleh karena itu Matius pasal 7 ayat 15 tadi dengan jelas dikatakan. Coba mungkin Ibu Elista baca sekali lagi Matius 7 ayat 15 tadi. Matius 7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, seperti domba, tapi mereka sebenarnya adalah serigala yang buas. Saudara yang terkasih, gereja juga hari-hari ini banyak mengalami pergumulan. Bahkan gereja ketika ditekan mengalami pergumulan yang berat, akhirnya berubah. Mereka mendowngrade pemberitaan firman Tuhan, menurunkan kualitas firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ingin menikmati, ingin mengikuti keinginan pendengar atau jemaat. Yang jemaat ingin dengar kalau mereka datang ke gereja adalah, saya harus diberkati, sakit sembuh, miskin kaya, persoalan yang berat diselesaikan. Apakah itu salah? Seharusnya tidak salah. Tetapi kalau itu menjadi fokus dan tujuan dari pemberitaan firman Tuhan, akhirnya terjadi penurunan kualitas. Karena apa? Seharusnya pemberitaan firman memberitakan tentang keselamatan, hidup kekal, salib, dosa. Tetapi mulai diselewengkan dengan mujizat dan berkat. Memang kalau kita melihat hal ini bukan terjadi hanya di satu gereja. Mungkin banyak sekali hari-hari ini gereja yang memberikan pengajaran asal
jemaat senang, asal bapak senang, asal ibu senang, sehingga semua orang kelihatannya on fire untuk datang ke gereja. Wah, aku datang ke gereja hari ini, aku punya mobil, aku punya motor, besok jadi naik mobil. Aku punya sepeda, besok jadi naik motor. Aku punya rumah kontrakan, akhirnya aku menjadi punya rumah. Apakah itu salah? Sebenarnya tidak. Tetapi kalau itu jadi tujuan utama, maka itu menjadi suatu kesalahan total. Tetapi kalau tibanya, saatnya tiba, Tuhan memberkati. Ibu Elista juga banyak kesaksian, dia diberkati oleh Tuhan. Bukan karena ketika dia ke gereja, ketika dia bergabung dengan gereja GBI Aberta, dia langsung, saya mau menjadi orang kaya. No, tapi dia mencoba taat dan setia, mencoba melakukan segala hal yang berkenan dengan Tuhan, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Ada haleluya. Nah, itulah sebenarnya. Dan hari-hari ini kita kalau perhatikan dengan lebih sesama lagi, gereja banyak kepalsuan di dalam gereja, banyak pengkhianatan di dalam gereja, banyak perseteruan, korupsi uang dan yang lain-lain. Pertanyaan yang menarik, kalau kita hari-hari ini begitu nyaman dengan hal-hal seperti itu, apakah kita itu serigala ataukah kita itu domba? Diri kita, dan sebenarnya musuh yang paling utama di dalam kehidupan kekristenan bukan yang lain, tapi diri kita sendiri dan teman-teman sepelayanan kita, ya kan? Banyak contoh. Nanti mungkin Ibu Elista bisa bercerita sedikit tentang pengalamannya dengan teman sepelayanannya, mungkin di luar gereja kita, tetapi banyak sekali sekelilingnya masih banyak orang Kristen, tapi bukan menjadi berkat, tapi menjadi batu sandungan. Seorang hamba Tuhan bisa menjadi batu sandungan, seorang jemaat bisa menjadi batu sandungan, sehingga sebenarnya kita nggak sungguh-sungguh berkelahi dengan iblis, kita nggak sungguh-sungguh berkelahi dengan si setan, tapi kita sebenarnya masih berkelahi dengan diri kita sendiri dan teman-teman sepelayanan kita. Sungguh tragis. Dan akhirnya, pernahkah kita berpikir bahwa suatu saat kelak kita akhirnya ditelan oleh serigala yang buas, yang akhirnya kita berubah tadinya domba, akhirnya kita pun sama menjadi seperti serigala. Nah, ini memang bukan sesuatu hal yang mudah. Pelayanan bukanlah sesuatu hal kegiatan. Pelayanan bukanlah sesuatu kegiatan worship leader, khotbah, singers dan yang lainnya. Jadi sebenarnya pelayanan itu adalah ketika kita serius sama Tuhan, rindu agar Tuhan hadir di setiap pelayanan kita, dan kita benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Dan pelayanan yang sesungguhnya bukan di mimbar. Saya sering kali katakan dalam khotbah-khotbah saya, mungkin ya kan para pendeta, Ibu Elista, ada beberapa hamba Tuhan di tempat kita, para jemaat mungkin ngelihat saya, wah hebat, dia begitu bersemangat, dia begitu luar biasa di khotbah. Tapi mungkin di dalam kehidupan sehari-harinya, wah itu pendeta Kurniawan payah katanya, suka marah, suka ini, suka itu. Nah, hal itu kan menjadi kontradiksi. Hal itu menjadi seakan-akan saya domba, tapi kok tiba-tiba jadi serigala. Nah, itu saudara. Jadi seharusnya kita semakin mengerti bahwa pelayanan yang sesungguhnya itu berat. Karena bukan hanya ada di mimbar, bukan hanya ada di gereja, bukan hanya ada seperti kita hari ini melayani di radio, tetapi pelayanan sesungguhnya adalah ketika kita melihat satu sinergi kehidupan yang benar-benar mengenankan hati Tuhan. Di sebelah rumah kita, di tetangga kita, kita pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kita tidak mau hari-hari ini kita menjadi domba, tapi serigala. Dan saya juga rindu hari-hari ini kita jangan lagi seperti bilang, oh serigala berbulu domba. Tapi kalau kita mau jadi domba, ya domba yang sesungguhnya. Jadi serigala, ya jadilah serigala yang sesungguhnya. Oleh karena itu, domba di tengah serigala berarti kehidupan kita bergumul, berkelahi dengan persoalan paling serius di dalam kehidupan kita. Persoalan paling serius dalam hidup kita bukan ketika kita nggak punya kerjaan, ketika mungkin kita sedang drop, jatuh, sakit, bukan ketika anak kita belum masuk ke dalam kuliah atau sekolah. No, tapi persoalan paling berat dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa menegakkan kebenaran. Tadi saya sempat diskusi sedikit dengan Ibu Pendeta Elista, di mana dia katakan, waduh Pak, bagaimana ya Pak ya kalau seorang hamba Tuhan itu belum bisa menegakkan kebenaran, bahkan hari-harinya dilingkupi dengan situasi yang seperti masyarakat pada umumnya.
Nah, itu nanti mungkin kita akan diskusi sebentar lagi. Dan kita akan buka lagi satu ayat lagi, Matius pasal 10 ayat 18. Nanti mungkin Ibu Elista bisa dibacakan. Matius pasal 10 ayat 18. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Karena aku, karena Kristus, suatu saat saya, Ibu Elista, semua orang-orang yang serius sama Tuhan, mungkin suatu saat kita akan digiring ke muka penguasa dan di muka orang-orang yang tidak mengenal Allah, sehingga kita harus dihukum, kita harus diperlakukan tidak adil, kita harus diperlakukan seperti domba di tengah serigala. Dan saya yakin dan percaya kalau kita bisa masuk ke dalam area tersebut, itu memang satu rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan, lebih baik kalau hari-hari ini kita hidup di tengah dunia yang tidak benar. Kita hidup di tengah dunia yang tidak kudus. Bagaimana kita berusaha untuk tetap menjadi kudus, bagaimana kita berusaha untuk tetap menjadi benar. Dan banyak dan sering kali kita nggak melakukan apa-apa saja, kita sudah digosipkan sama orang. Lagi duduk santai-santai saja, sudah orang pandangannya negatif. Nah, hal itu saudara seringkali terjadi dan itu sungguh menyedihkan. Karena kita itu seringkali diuber-uber, diperlakukan tidak adil. Bukan karena hal-hal yang lain, tetapi karena Kristus kita tinggikan di atas segala-galanya. Dan itulah yang akan menjadi session pertama kita di dalam firman Tuhan hari ini. Dan nanti mungkin kita ada sedikit diskusi dan juga sedikit tanya jawab sama Ibu Pendeta Elista, sehingga kita bisa lebih mengerti tentang kebenaran ini. Haleluya. Silakan Ibu mungkin, atau Ibu sebelum bertanya ingin menambahkan sedikit mengenai hal-hal yang sudah terjadi, domba berbulu serigala, serigala berbulu domba. Nah, mungkin bisa cerita ya sedikit, habis itu mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau saya lihat ya Pak ya, saat ini banyak hamba Tuhan, mereka ingin mendirikan sebuah gereja. Dan motivasi, kadang-kadang motivasi ada yang benar, ada yang tidak benar. Terkadang saya berpikir gini, kalau memang mereka ingin mendirikan suatu gereja, lebih baik mereka adalah memang memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, seperti dikatakan, kalau kita lihat saat ini, dunia ini kan semakin bobrok adanya. Betul. Kita memang saat ini kita bilang kita domba. Tapi kalau kita terus dikelilingi oleh serigala, lama-lama mungkin kalau kita tidak tahan di dalam pencobaan atau tidak kuat di dalam sesuatu itu, pasti kita akan jatuh adanya. Betul. Ya, oleh karena itu firman Tuhan ini sungguh memberkati. Karena kenapa? Kadang banyak pengerja-pengerja Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, baik di gereja maupun di mana, ketika di gereja mereka seperti domba. Amin. Ya. Tapi ketika keluar gereja, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apakah mereka bisa seperti domba atau serigala, kita tidak tahu. Betul. Yang saat ini menjadi pertanyaan saya, bagaimana ya caranya kita mempertahankan diri kita sendiri, ya, supaya kita boleh menjadi domba walaupun kita di tengah-tengah serigala. Amin. Gitu Pak. Wah, luar biasa, ini pertanyaan yang kritis dan juga bisa menjawab kita semua, yang mungkin menjadi pertanyaan para pemirsa, hamba-hamba Tuhan, bahkan para jemaat. Nah, sebenarnya memang untuk kita bisa menjadi benar-benar domba di tengah serigala dan kita bisa survive, bisa istilahnya bertahan, itu mungkin memang hanya satu, yaitu seperti jemaat di Smyrna. Nah, jemaat di Smyrna itu mereka dipenjara karena Rasul Paulus katakan mereka dipenjara karena Kristus mereka diperlakukan tidak benar. Di sekelilingnya itu benar-benar berat. Nah, banyak sekali pengaruh-pengaruh seperti tadi saya bilang, seperti nabi-nabi palsu, domba tapi ternyata serigala. Mereka dikelilingi seperti itu dan itu gesekan terjadi setiap hari. Nah, bagaimana caranya kita bisa berhasil, kita bisa lolos dari itu semua? Hanya ada jalan satu, menunggu waktunya Tuhan, menunggu benar-benar bagaimana Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Misalnya domba di tengah serigala kan pasti mati.
Tapi ketika dia tunggu waktunya Tuhan, maka dia punya energi yang lebih besar, energi yang lebih luar biasa, dan dia bisa melewati itu semua, diberikan kekuatan yang selalu baru, dan sehingga dia tidak jatuh ke dalam dosa. Karena memang berat sekali. Bisa saja suatu saat akhirnya kita juga jadi serigala. Gara-gara dia jadi serigala, kita emosi segala macam. Wah, kita. Nah, tapi ketika kita sedang teringat hal itu, wah, ingat lagi dah kata-kata domba tapi serigala, ya kan? Ketika ibu mengingat itu, dan mungkin para jemaat terkasih mengingat itu, kita akan mengerem. Walaupun memang kadang-kadang sulit. Saya juga mengalami kadang-kadang kita sulit. Dan itulah memang yang dibilang kasih yang unconditional dari kita terhadap seluruh jemaat. Kita bisa mengampuni mereka, kita bisa mencoba, ya Bu ya. Memang nggak mudah. Saya katakan kekristenan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Sangkal diri, pikul salib, mengikut Kristus itu tidak mudah. Karena apa, saudara? Sangkal diri aja kita sudah babak belur. Habis itu pikul salib, belur berbabak-babak. Habis itu baru ikut Kristus. Itulah, ya, itu salah satu jawaban saya. Semoga bisa memberikan kekuatan buat kita semua. Dan memang nggak bisa dirubah. Sekeliling kita itu serigala, kita nggak bisa rubah, Bu. Seperti yang Ibu sering cerita juga, ya kan, ya, kepada saya. Memang itu berat, dengan sekeliling, dengan apa, itu memang berat. Tetapi satu hal, ya, ketika kita bertahan, kita mengalah, kita benar-benar oke lah, kita doakan mereka. Ya udah, memang kita harus tunggu waktunya Tuhan. Dan kadang-kadang memang seperti ini, Bu. Kadang-kadang seperti Yohanes Pembaptis yang matinya, dia tunggu waktunya Tuhan, tapi akhirnya mati dipenggal. Spartacus juga begitu, yang dirajam sama batu. Juga Stefanus, ya Bu ya, dia nunggu waktunya Tuhan, akhirnya dia mati. Tapi memang ada juga cerita seperti Sadrak, Mesakh, Abednego. Ketika dia dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, dia bisa lolos. Nah, kadang-kadang memang seperti itu. Nah, adalah ya, memang karena Tuhan memberikan peran kita masing-masing. Ada peran A, ada peran B, ya. Kita coba bermain elegan, kita coba bermain dengan baik, dan kita menjalankan peran kita dengan tanggung jawab. Itu salah satu. Mungkin ada lagi mungkin tambahan saya ke Ibu Idin, sehingga ada unek-unek atau apa gitu ya di dalam, supaya pemirsa juga mengerti tentang hal tersebut. Berarti kalau kita mau bertahan seperti domba di tengah-tengah serigala, Betul. sebenarnya adalah persekutuan kita yang terlebih banyak yang kita kerjakan di dalam Tuhan, ya Pak ya. Amin. Dan kita juga banyak membaca kebenaran firman Tuhan. Betul. Dan banyak berdoa, karena untuk saat-saat ini banyak kejahatan-kejahatan yang ada berusaha untuk menjatuhkan setiap kita, ya, betul. setiap anak-anak Tuhan. Dan memang kalau boleh dilihat, yang banyak yang dilalui adalah setiap anak-anak Tuhan yang berusaha untuk dikelilingi oleh serigala-serigala ini. Betul. Tapi ya, puji Tuhan kalau misalnya kita boleh hidup di dalam Tuhan, yang terutama adalah ketika kita mempertahankan supaya kita seperti domba, berarti kita harus lebih banyak untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Amin. Bertahan di dalam Tuhan. Amin. Dan kita banyak berdoa sehingga kita tidak menjadi seperti liar, seperti serigala-serigala yang lainnya, Pak. Dan yang saya mau tanyakan kembali nih, Pak, ya kan saat ini kan banyak ya di gereja, baik jemaat ataupun pengerja, ya. Nah, mereka datang kelihatannya seperti domba, ya. Shalom, ada baik, mukanya semuanya manis, dan ya kelihatannya domba sekali lah. Tetapi ketika keluar gereja, kita baru ada mungkin sebagian yang mulai kelihatan. Ketika penyembahan, mereka sampai menangis-nangis, memang seperti domba adanya. Tapi ketika mereka keluar, mereka lupa akan mereka adalah domba. Yang saya mau tanyakan saat ini, ya Pak, bagaimana supaya kita menjadi cerdik, ya, menjadi cerdik menghadapi dunia ini di tengah-tengah serigala itu, Pak. Iya. Jadi kita cerdiknya harus seperti bagaimana gitu, menyikapi serigala-serigala yang seperti itu, ya, yang mungkin akan membuat kita terjebak, ya, akan membuat kita, ya, kita pikir dia domba, taunya serigala.
Nah, untuk menjawab itu sebenarnya satu hal, Bu, yaitu kita sebenarnya harus benar-benar yang pertama ini mengenal Kristus sebagai Kristus yang utuh. Maksudnya begini, misalnya kita sudah mengenal nih Kristus sebagai Kristus yang utuh. Oh, Kristus itu sifat dan karakternya seperti ini. Ketika dia dilakukan hal yang tidak baik, dia tetap Kristus yang punya hati, ya kan, seperti dia di atas kayu salib aja dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, ketika kita ingin seperti itu, cerdik seperti ular. Nah, memang ini sesuatu hal yang tidak mudah karena banyak orang ke gereja pakai topeng. Topengnya mungkin banyak. Dan ketika dia keluar, lepaslah topeng itu. Dan mungkin kita sering kali mengalami, mungkin Ibu Pendeta Elista juga sering mengalami hal tersebut. Kadang ditipu orang, ditipu jemaat, ya kan, tidak bayar utang, segala bla 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 lah, banyak sekali hal itu terjadi. Padahal orang itu wah baik segala macam, kelihatannya tiba-tiba wah menjadi serigala. Nah, memang kecerdikan kita ini tidak lepas dari kita punya kepekaan terhadap Tuhan yang tadi saya bilang, kita kenal seutuhnya Tuhan dan kita peka terhadap orang ini. Kalau nurani kita sudah mengatakan hati kecil ya, atau nurani kita mengatakan jangan lakukan, ya udah, berarti memang itu yang benar, itu yang benar. Dan itu hampir jarang kesalahannya. Ya misalnya ada seseorang ingin minta bantuan ya Bu ya, misalnya, atau ingin meminta pertolongan hal yang lain. Tiba-tiba dia menjelekkan kita karena nggak dikasih, atau mungkin setelah dikasih dia tidak pulangin segala macam. Kita nggak pernah tahu kalau mereka itu begitu luar biasa, dan bahkan mungkin kadang-kadang banyak hal lain. Nah, kalau kita peka terhadap orang-orang yang seperti itu dan kita bisa memberikan benar-benar seturut dengan kebutuhan mereka, itu kita banyak akan dihindari hal-hal seperti itu. Contoh begini Bu, misalnya, aduh saya mau pinjam ya Bu, uang begini-begini, untuk apa? Untuk anak sekolah. Memang kelihatannya saudara, kita punya kasih nih, oh kita berikan. Tapi ternyata itu bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena seharusnya orang, ya siapapun itu harusnya mempersiapkan anaknya untuk sekolah. Kalau dia bisa sampai fail untuk menyiapkan anaknya sekolah, itu sebenarnya banyak pertanyaan di luar itu. Tapi kalau orang ini meminta pertolongan, Bu, tolong saya, kenapa? Suami saya koma masuk rumah sakit. Walaupun memang ada BPJS ya Bu ya, tapi kan nggak mungkin bisa segera mungkin. Nah itu yang mungkin kita bisa tolong lebih baik lagi gitu Bu. Orang yang kecelakaan di tengah perjalanan ini itu ya kan. Ya kalau yang sifatnya hanya seperti begitu-begitu, walaupun mungkin nantinya akan dibayar, ya mungkin agak sedikit banyak kita mengurangi hal-hal seperti itu. Nah itu baru dari hal ya Pak, menolong seperti itu. Belum menolong yang lain, belum kita difitnah, dikhianati ya kan, dijelek-jelekan. Dan mungkin ya kalau untuk yang lainnya kita cerdik adalah kita mesti benar-benar tidak banyak lagi berinteraksi dan tidak banyak lagi berkata-kata sama mereka. Ya seadanya aja. Oh ya Bu, apa kabar begini. Tapi ketika dia meminta kita untuk terus bersahabat ini itu, oh ya Bu, mohon maaf, saya mesti banyak pekerjaan dan yang lainnya, sehingga kita terhindar dari serigala-serigala buas. Karena mereka itu sebenarnya yaitu serigala-serigala yang siap menerkam kita kapanpun, memfitnah kita, mengatakan kita beginilah, begitu, begini, itu banyak sekali lah. Tapi ya yang harus kita lakukan yaitu benar-benar cerdik supaya kita tidak terseret akan hal tersebut. Mungkin kurang lebih begitu ya Bu. Cukup ini Bu, bisa menjawab? Nah, kita lanjutkan lagi Matius 10 ayat 19. Mohon Bu Elista juga bisa membacakan lagi. Matius 10 ayat 19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Nah, ini juga paradoks nih. Berat ini. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir. Nah, lu
Sudah diserahkan kok kita nggak khawatir? Apa yang harus kamu katakan karena semuanya udah dikaruniakan? Karuniakan apa? Ini berat. Yesus bilang jangan khawatir, tapi taunya udah kejadian. Saudara, inilah paradoks. Kita nih hari-hari ini zaman sekarang, kalau mau beli apa-apa aja mesti dites, ya nggak? Mau beli mesin cuci kita mesti tes. Mau beli mobil test drive. Mau beli motor test drive. Kalau jelek nggak cocok kita pulangin. Nah ini kita masuk dulu urut yang cocok nggak cocok urusan belakangan. Dan seringkali persoalan ini berat dalam kehidupan kita. Tetapi Kristus katakan apa? Jangan kamu khawatir. Jangan khawatir tentang ketika ada pencobaan yang terjadi. Nah ini jadi kita muncul satu pemikiran yang seperti ini. Ya apapun yang terjadi kita akan kerjakan sebaik-baiknya. Dan mungkin terakhir kita juga akan ingat satu lagu yang mengatakan apa? Mungkin ketika kita mengalami begitu pencobaan dahsyat, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi nggak pernah ada waktu Tuhan tidak terbaik. Rencananya tidak akan ada pernah yang gagal. Dan kita memang inilah yang berat di dalam kehidupan kita. Dan seringkali kemauan kita itu tidak sesuai dengan kemauannya Tuhan. Kemauan Tuhan tidak sesuai dengan kemauan kita. Kita pikir, saya seringkali berpikir begini, Tuhan tuh selalu lambat. Saya seringkali bilang gitu. Ya kan? Misalnya salah satu contoh, kita minta tempat permanen di gereja, mau dikasih-kasih. Saya bilang dia lambat kerjanya. Tuhan kita lambat. Tapi kalau menurut Tuhan, no, kita masih perlu proses. Kata Tuhan seperti itu kan. Nah, kita nggak pernah tahu apa yang menjadi pertimbangan Tuhan, perhitungan Tuhan, semuanya. Dan sering kali kalau kita terus-terusan seperti itu, akhirnya kita apa? Stres, seteres. Kata orang Batak, seteres. Ya kan? Kita stres. Saudara bisa bayangkan, kalau kita sudah tidak mengenal Tuhan, tidak mau menunggu waktunya Tuhan, segala-gala, dan kita sudah dimasukkan Tuhan, nih, kamu masuk dulu ke dalam kejadian itu, ya kan? Nanti urusannya belakangan. Wah, sama seperti Abraham waktu dia Ishak, waktu dia mau kehilangan Ishak, ya kan? Jalan dulu, dombanya nggak pernah tahu apakah disediakan atau enggak. Tapi di ujung disediakan. Tapi kan deg-degannya, waduh, ya kan setiap perjalanan. Begitu juga dengan kita, perjalanan kekristenan seringkali malahan terkadang kita nggak ngerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan, omong kosong kalau seorang pendeta, seorang jemaat yang benar-benar dekat sama Tuhan itu tahu dan mengerti tentang kehendak Allah. No, itu sesuatu hal yang kita tidak mengerti. Tapi satu hal yang kita harus lakukan adalah kita benar-benar setia, turut jalan Tuhan, dan kita benar-benar murni sehingga Tuhan memurnikan kita sama seperti Ayub. Ketika Ayub menghadapi pencobaan, orang baik, orang gak punya salah, mungkin bayar perpuluhan benar, kehidupannya baik, cekrek. Istri, anak, semua. Istri meninggalkan, anaknya meninggal, semua harta-hartanya hilang, dianya sakit borok, benar-benar terluka. Nah saudara, memang nggak mudah. Saya katakan, kita belajar sama Tuhan itu nggak mudah. Karena Tuhan berkata bisa saja tunggu waktunya Tuhan. Dan itu juga bukan hal yang mudah dalam kehidupan kita. Nah kita sambung lagi Bu, Matius 10 ayat 20. Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, jadi memang untuk bisa kita ditolong oleh Tuhan, nanti ada roh Tuhan yang akan berkata-kata. Tapi dia menolong itu menurut waktunya Tuhan. Ini yang menjadi masalah besar dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap bisa bertahan di tengah waktunya Tuhan yang begitu berat? Dan ingat baik-baik, waktunya Tuhan itu bukan selalu mujizat. Misalnya, suatu saat saya divonis, Pak Kurniawan vonis kanker stadium 4. Saya tunggu waktunya Tuhan, jemaat berdoa, para hamba Tuhan berdoa, teman-teman sepelayanan berdoa supaya sembuh, ya kan? Saya tunggu waktunya Tuhan, tapi tiba-tiba saya mati. Apakah mati itu bukan menunggu waktunya Tuhan? Ya, sama. Seperti yang tadi saya sebutkan, Stefanus. Stefanus ingin ditolong Tuhan, dilemparin batu, dan akhirnya Stefanus mati. Banyak, Yohanes Pembaptis dipenggal lehernya,
Semua. Petrus disalib terbalik. Saudara, itulah yang saya mau katakan. Tunggu waktunya Tuhan. Kita nggak bicara tentang mujizat. Tunggu waktunya Tuhan, ya bisa ada mujizat besar. Puji Tuhan. Bukan berarti kita tidak percaya mujizat, tidak. Kita percaya mujizat. Kalau Tuhan memberikan mujizat itu, puji Tuhan. Tapi ketika Tuhan bilang, kamu harus mati dengan menunggu waktunya Tuhan, ya kita mati menunggu waktunya Tuhan. Dan saya yakin dan percaya mahkota kemuliaan itu pasti akan ada dalam kehidupan kita. Amin. Paulus dikaruniakan duri dalam daging. Akhirnya Paulus mendapatkan mahkota. Ya, mungkin dia bertanya, waduh, kenapa Tuhan ada duri dalam dagingku setiap hari? Tetapi Paulus akhirnya mengerti, dengan duri di dalam daging ini, dia akhirnya bisa mencintai Tuhan dengan gila-gilaan. Dia bisa menerangi gereja yang gelap gulita. Dia bisa menerangi sekelilingnya. Dan coba kita bayangkan, di Alkitab banyak sekali surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Sebagian besar dia ditulis, Alkitab ini banyak sekali tulisan Rasul Paulus. Saudara yang terkasih, kita rindu mulai hari ini kita tegakkan kebenaran. Kita keras terhadap kebenaran. Dan contohnya adalah keluarga kita dulu. Kita tegakkan kebenaran kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada suami, kepada istri. Kita tegakkan kebenaran. Dan kita rindu agar inilah menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Kita lewati. Kita bersama-sama di dalam keluarga kita. Dan kita rindu. Itulah yang menjadi kekuatan buat kita di dalam menghadapi yang tadi Ibu Elisa bilang, segala yang ada di luar. Keluarga dulu kita kuatkan sehingga kita boleh kuat ketika kita di luar. Dan karena itu kita nggak perlu lari dalam kenyataan, dari kenyataan. Kita nggak perlu lari, saudara. Masih ingat waktu Paulus dan Silas ya, dibebaskan dalam penjara. Wah, dia muji Tuhan. Tiba-tiba penjaranya rontok kan semua, ya kan. Dia lari? Enggak. Dia santai aja, bahkan dia sempat menginjil. Dia katakan kepala penjaranya akhirnya bertobat, mengenal Tuhan. Kita ketika belenggu kesulitan kita lepas, kita nggak perlu lari dari Tuhan. Kita nggak perlu show off kepada orang. Tetapi yang kita perlukan adalah ketulusan kita. Semuanya kita lakukan. Saudara, terakhir saya juga mau katakan, memang ada orang-orang tertentu yang diberikan peran sama Tuhan, seperti perempuan yang miskin, janda yang memberikan persembahan yang terbaik. Itulah peran dia. Tapi ada peran juga seperti Yusuf dari Arimatea yang begitu kaya, begitu luar biasa, sehingga peran itulah yang dijalankan dengan penuh kebanggaan. Ada orang seperti Sadrak, Mesak, Abednego, tapi kita jangan coba-coba seperti Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dalam api. Game bisa hari itu juga rontok semua, ya kan? Ada orang perannya seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ada orang perannya seperti Daniel di kandang singa. Dan saya mau katakan, kita jangan pernah meniru, mengcopy, copy paste mujizat orang kita copy. Ya kan, gembala kita copy, oh dia caranya begini nih, kita sama caranya. No. Setiap manusia diberikan spesial, cara yang spesial, diciptakan spesial, diciptakan berbeda. Semuanya mempunyai peran yang berbeda dari seorang demi seorang. Dan karena itulah ketika kita berani memainkan peran kita dengan jujur, dengan tulus, dan kita bangga dengan peran kita hari ini. Miskin itu bukan dosa, kaya juga itu bukan dosa. Saya mau katakan hari ini. Jadi jangan sampai juga berpikir, wah ini teologi nggak boleh kaya nih. No. Kaya itu puji Tuhan, orang bisa diberkati. Miskin juga puji Tuhan. Kenapa? Di dalam kemiskinan dia bisa bertahan, di dalam kekayaan dia bisa memberi. Saudara, kemampuan inilah yang Tuhan rindukan terjadi. Mari kita layani Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk dunia ini. Dan coba kita buka lagi Matius 10 ayat 21. Ini banyak seremnya, saudara, kalau kita baca Alkitab.
Matius 10 ayat 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Wah, serem sekali kalau kita lihat. Kenapa serem? Seakan-akan kita terjepit di tengah keluarga, terjepit. Kenapa saudara? Karena memang keluarga pun kadang-kadang, keluarga besar ya, keluarga pun kadang-kadang banyak yang mungkin menjadi serigala-serigala yang kita nggak tahu kiri kanan. Wah, begitu ganas, begitu membuat kita juga menjadi goyang sebagai seorang domba. Nah, saudara, saya mau katakan hari ini terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saudara, saya mau katakan ketika kita tetap seperti domba, seperti tadi Ibu Elista katakan, kita fokus, kita mau bertahan sebagai seekor domba, dombanya Tuhan. Maka saya selalu berkata, jangan pernah mempermalukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti domba di tengah serigala. Di mana? Di gereja. Di mana? Di politik. Di mana? Di pemerintah. Di sekolah. Dan juga di rumah tangga kita. Sehingga kita memang bisa terjepit di dalam situasi keluarga kita. Mungkin ada perpecahan, mungkin ada perebutan harta warisan, mungkin ada istilahnya iri dan mengiri satu dengan yang lain, ada anak kesayangan, anak yang begini, sehingga ya kita sama balik lagi akhirnya kita jadi domba di tengah serigala. Tetapi saudara yang terkasih, kita harus kuat, kita harus tegar. Sementara apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tunggu waktunya Tuhan. Itulah domba di tengah serigala. Dan ayat 22, Bu. Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Amin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Inilah yang menjadi tujuan kita. Kalau kita mengerti tujuan kekristenan bukan uang, kalau kita mengerti tujuan kekristenan bukan hidup berkelimpahan, bukan kesuksesan, tapi kita mengerti bahwa kesudahannya itu adalah selamat, keselamatan dalam kehidupan kita. Kita nggak peduli. Banyak orang bisa membenci kita karena kita orang Kristen. Banyak kita dihalangi. Mungkin nanti di dunia pekerjaan untuk anak-anak kita ya, Bu. Banyak. Siapa orang Kristen? Wah, dikotak-kotakin, dihalangi. Sehingga kita semakin mengerti bahwa ternyata banyak orang akan membenci kita karena nama Kristus. Banyak sekali hal-hal seperti demikian. Di dalam berbisnis, di dalam melakukan apapun, banyak orang membenci kita. Tetapi yang saya mau katakan tadi terakhir, kita punya tujuan apa? Tadi pagi ketika saya melayani di penjara Cipinang, tujuan hidup kita harus jelas dulu. Kalau tujuan hidup kita adalah keselamatan, dibenci semua orang, bahkan satu dunia membenci, itu nggak masalah. Karena memang kita ini bukan dari dunia. Kita ini bukan dari dunia dan akan kembali bukan juga ke dunia. Kita akan kembali ke surga, ke awan-awan kemuliaan. Kalau kita mengerti konsep hal seperti itu, maka kita akan terus bersukacita di tengah penderitaan, di tengah serigala. Serigala boleh mengelilingi kita. Kita sebagai domba bisa bernyanyi bersukacita. Kadang-kadang serigalanya akan bingung. Mau makan atau enggak ini domba? Dia malah senang-senang, dia malah ketawa-ketawa. Itu yang seharusnya kita bisa bangkitkan iman dan percaya kita. Supaya domba pun sekalipun akan mati, tapi kita tetap bersukacita, bersorak-sorai. Karena apa? Kita hanya sebagai perantau. Rumah kita bukan di dunia ini. Kita hidup hanya sementara. Dan kita akan kembali kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, kembali kepada kekekalan. Dan ayat 23 yang terakhir ya, Bu, ini. Amin. Matius 10 ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Amin. Ini memang seperti pelarian, lari kemana-mana karena Tuhan. Tapi jangan pernah takut dan khawatir. Terdesak di dalam pergumulan, terdesak dari kota kita ke desa, dari desa mungkin ke hutan, kita terdesak semuanya. Dan kalau lihat tadi ayat itu semua ya, Bu, ya, nggak ada gambaran yang bagus untuk ukuran kemanusiaan. Tapi yang saya mau katakan, inilah kebenaran firman Tuhan yang pahit,
dan kita mesti rubah mulai hari ini cara berpikir kita. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati itu bukan strategi, tetapi kita harus tahu kapan pertolongan Tuhan akan datang. Pertolongan Tuhan itu bukan lolos dari maut, sakit penyakit, bisa saja kita mati karena pertolongan Tuhan. So what? Apa? Nggak ada masalah. Kita mati, kita kembali kepada Tuhan. Dahsyat. Kematian orang percaya adalah kematian yang indah. Tapi bisa saja kita diberkati Tuhan, kita lolos dari maut seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana Tuhan bisa memainkan peran kita, itu urusannya Tuhan. Jangan kita mengurusi urusan Tuhan, kita akan pusing. Domba tapi serigala, inilah seharusnya yang kita jalani hari lepas hari. Dan tentang kebenaran, biarlah kita menjadi domba yang sesungguhnya. Saya mau katakan, jangan pelin-pelan, jangan sebentar jadi domba, sebentar jadi serigala. Ya kan, keluar dari gereja jadi serigala, masuk gereja lagi jadi domba, ya kan, keluar lagi serigala. Luar biasa. Jadi saya katakan hari ini, biarlah semua yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lebih dari pemenang itu bukan kita selalu menang, tapi kita adalah orang yang akan setia sampai mati. Rasul Paulus katakan, bagiku hidup bagi Kristus, dan mati adalah keuntungan. Seperti domba di tengah serigala. Jadi kalau Tuhan taruh kita seperti Yusuf Arimatia yang kaya raya, puji Tuhan, kita pakai uang kita untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau Tuhan pakai kita seperti janda miskin, jangan pernah minder. Karena janda ini pun tetap bertanding untuk masuk di dalam kekekalan dan kerajaan surga. Semua kita, saya, Ibu Pendeta Elista, semua sobat prestasi sedang dalam proses menjadi proses untuk Tuhan bisa melihat hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, sehingga kita dipulihkan seperti bejana. Seperti bejana yang terus dipulihkan. Tuhan memberkati, dan biarlah hari ini kita sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan pada malam hari yang indah ini. Terima kasih buat hambanya yang mau datang ke tempat ini untuk menemani kita hari ini. Dan biarlah ini semua bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ya, sebelum kita akhiri firman Tuhan hari ini, nanti saya juga rindu kembali untuk Ibu Pendeta Elista berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari yang indah ini. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapak yang baik dalam kerajaan surga, kalau kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah juga Tuhan setiap yang mendengar pada malam hari ini, mereka juga boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bahwa kami harus menjadi domba Tuhan walaupun kami di tengah-tengah serigala ya Allah. Kami percaya kekuatannya daripada Allah, suatu yang akan memberikan kami Tuhan, kami bertahan untuk menjadi domba Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami Tuhan, setiap umat-umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru. Amin. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kurniawan Damasaputra yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu ini semakin hari semakin luar biasa Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman yang sudah disampaikan, itu yang boleh memberkati setiap kami Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di atas nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.